Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan suatu susunan kalimat, yaitu ma kana Muhammadun liyakdziba. Maka tidak ada Muhammadun, siapa Muhammad, liyakdziba, ialah benar-benar akan berbuat bohong siapa Muhammad. Dari susunan kalimat ini kemudian muncul sebuah pertanyaan. Pada lafadz liyakdziba, lamnya di sini lam apa? Karena seringkali kita temukan berbagai macam model lam yang masuk kepada kalimat fi'il, terutama fi'il mudhari'. Lalu di dalam susunan ini, lam yang ini masuk dalam kategori lam yang mana? Maka jawabannya adalah lam tersebut masuk dalam kategori lamul juhudi atau lam juhud. Jadi ada lamukai, ada lam juhud. Untuk dalam susunan ini, lam yang ada pada lafadz liyakdziba masuk dalam kategori lam juhud. Lalu apa yang dimaksud dengan lam juhud tersebut? Lam juhud ini sebenarnya adalah termasuk dari lam huruf jar, di mana keberadaan daripada lam juhud tersebut ditandai dengan adanya fi'il nakis yang berupa kana dan sebelumnya diiringin dengan nafi, yaitu yang terdapat pada awal kalimat ini, yaitu makana. Petunjuk ini dapat kita jadikan acuan untuk membedakan lam juhud dengan lam ta'lil ataupun lam yang lainnya. Banyak sekali contoh-contoh di mana di dalamnya terdapat lam juhud, seperti ma kana shadiqu liyakhuna shadiqahu. Maka as-shadiqu, tidak ada as-shadiq, siapa seorang teman yang sesungguhnya itu, liyakhuna, ialah niscaya akan benar-benar berbuat khianat siapa itu shadiq, shadiqahu, kepada temannya sendiri. Teman sejati tidak akan mengkhianati temannya. Di mana pada contoh ini terdapat huruf lam yang masuk kepada jumlah fi'liyah, di mana sebelum huruf lam di sini diawalin dengan makana. Maka lam di sini adalah merupakan lam juhud. Menurut sebagian ulama, lam tersebut dinamakan dengan lam juhud itu sebenarnya tidak tepat, karena juhud sendiri maknanya adalah ingkar. Sementara yang dimaksudkan di dalam susunan kalimat ini adalah peniadaan atau nafi. Dengan demikian, lam ini disebut dengan lamun nafyi, yang berfaedah sebagai taukid. Jadi kalau memang dikatakan bahwa lam tersebut itu adalah lam juhud, menurut sebagian ulama ini kurang tepat. Dan yang tepat itu disebut dengan lam nafi yang berfungsi sebagai taukid. Karena di depan sudah terdapat penafian atau peniadaan, sementara lam ini adalah lam yang menunjukkan mana ingkar. Maka ini bisa jadi adanya ketidakcocokan di antara keduanya. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan lam tersebut bukan disebut dengan lam juhud, melainkan disebut dengan lam nafi. Dalam beberapa kitab penamaan lam ini terkadang berbeda, padahal isinya sama. Jadi agar tidak bingung, kita akan menyebutnya sebagai lam juhud atau lam nafi lit ta'kid, yaitu lam yang menunjukkan makna nafi dan berfungsi sebagai taukid. Lam juhud ini adalah lam huruf jar yang berharkat kasroh. Jadi cara bacanya adalah dibaca dengan li, di mana fungsi daripada lam ini adalah untuk taukidun nafi,
yaitu mempertegas terhadap penafian atau peniadaan. Dalam penggunaannya, lam tersebut harus selalu bersifat negatif, yaitu selalu didahului oleh lafaz makana atau la yakunu atau lam yakun, di mana fiilnya ini boleh berupa fiil madhi ataupun berupa fiil mudhari'. Sementara huruf nafinya itu boleh berupa ma, boleh berupa la, boleh pula berupa lam. Sementara fiil yang dimasukin oleh lam juhud ini berupa fiil mudhari' yang dalam keadaan nasab, di mana yang menasobkan fiil mudhari' ini bukanlah lam juhud ini, melainkan di sini memperkirakan an masdariyah. Sebagaimana di dalam pembahasan tentang amil-amil nasab yang menasobkan kepada fiil mudhari', ini ada yang dapat menasobkan dengan dirinya sendiri, di antaranya adalah an masdariyah, dan ada pula yang dapat menasobkan dengan memperkirakan an masdariyah. Jadi pada hakikatnya yang menasobkan fiil mudhari' itu adalah an masdariyah dan bukan lam juhud di dalam susunan ini. Jadi pada asalnya adalah li an yakdziba, maka Muhammadun li an yakdziba. Jadi yakdziba ini fiil mudhari' yang dalam keadaan nasab, dan yang menasobkan itu adalah an masdariyah yang dikira-kira atau yang tersimpan pada lam juhud ini. Sementara keberadaan daripada lam juhud ini adalah untuk mempertegas kenafian saja. Lalu di sisi mana lam juhud ini dikatakan dengan mempertegas kenafian? Dalam hal ini menurut ulama Kufah, asal daripada susunan maka Muhammadun liyakdziba ini adalah makana Muhammadun yakdzibu, maka tidak ada Muhammadun, siapa Muhammad, yakdzibu ialah berbuat bohong atau berbuat dusta. Jadi pada lafaz yakdzibu di sini tidak terdapat lam, dan makna daripada susunan ini adalah bermakna nafi atau bermakna peniadaan. Jadi makana Muhammadun yakdzibu, Muhammad itu tidak berbuat dusta. Jadi adanya makana ini menunjukkan makna tidak atau peniadaan bahwa Muhammad itu akan berbuat dusta. Selanjutnya penafian atau peniadaan itu diperkuat dengan adanya lam juhud sehingga menjadi liyakdziba. Dengan demikian menurut ulama Kufah, keberadaan daripada lam juhud ini masuk dalam kategori lam zaidah atau lam sebagai huruf tambahan yang berfungsi untuk taukid sekaligus sebagai amil yang menasobkan fiil mudhari'. Ini menurut ulama Kufah. Sementara menurut ulama Basrah, asal daripada lafaz makana Muhammadun liyakdziba ini adalah makana Muhammadun qasidan lil kizbi. Makana tidak ada Muhammadun, siapa Muhammad, qasidan ialah bermaksud lil kizbi untuk berbuat bohong. Muhammad tidak bermaksud berbuat bohong. Dengan begitu, lam yang ada pada lafaz liyakdziba ini pada asalnya adalah lil kizbi yang merupakan huruf jar, dan kalimat isim yang dimasukinya wajib untuk dibaca jar. Namun ketika huruf jar ini masuk kepada fiil mudhari', maka harus memperkirakan an masdariyah yang tersimpan, di mana tersimpannya an masdariyah ini adalah hukumnya wajib. Maka yang pada asalnya adalah lil kizbi maka akan menjadi liyakdziba, yang manakala an masdariyah ini ditampakkan maka pada asalnya adalah li'an yakdziba. Jadi ini adalah perbedaan pendapat di antara ulama Kufah dan ulama Basrah.
di mana pada ulama Kufah asal daripada lafadz yang ada ini pada asalnya tidak terdapat lamnya. Jadi makana Muhammadun selanjutnya ditambah dengan lam juhud untuk memberikan penegasan terhadap penafian atau peniadaan yang ada. Jadi ketika dikatakan Muhammad itu tidak berbohong, selanjutnya ditambah dengan lam juhud, maka maknanya Muhammad itu benar-benar tidak akan berbuat bohong. Sementara untuk ulama Basroh menyatakan bahwa lam juhud itu adalah merupakan huruf jer yang masuk kepada kalimat isim. Selanjutnya ketika lam ini masuk kepada fi'il mudhari', maka di sana harus memperkirakan an masdariyah. Dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa status daripada lam menurut ulama Kufah itu adalah sebagai huruf tambahan saja, sementara menurut ulama Basroh status daripada lam yang ada ini adalah huruf jer asli dan bukan huruf jer tambahan. Manakala di i'rab dengan menggunakan bahasa Arab, maka i'roban menurut ulama Kufah adalah liyakdziba allamu lamul juhudi harfun zaidun mabniun alal kasri la mahalla lahu minal i'rabi. Jadi lam ini adalah lam juhud yang merupakan huruf zaid, huruf tambahan, di mana dia merupakan huruf yang dimabnikan kasroh. Sementara cara mengi'rab menurut ulama Basroh adalah liyakdziba allamu lamul juhudi harfu jarrin mabniun alal kasri la mahalla lahu minal i'rabi. Selanjutnya, apakah keberadaan daripada an masdariyah yang diperkirakan setelah lam juhud ini statusnya wajib dibuang ataukah hanya sekedar boleh dibuang saja? Artinya ketika dikatakan boleh dibuang berarti boleh ditampakkan sebagaimana yang terjadi pada lam taklil. Jadi apakah boleh kita tampakkan dengan mengatakan li'an yakdziba? Maka jawabannya adalah lam juhud ini berbeda dengan lam taklil, di mana untuk lam taklil keberadaan daripada an masdariyah ini boleh ditampakkan. Sementara untuk lam juhud ini hukumnya an masdariyah wajib untuk diperkirakan atau tidak boleh ditampakkan. Sehingga tidak boleh kita katakan makana Muhammadun li'an yakdziba, karena lam di sana itu adalah lam juhud dan an masdariyahnya wajib untuk disimpan. Lalu bagaimana dengan makana atau la yakunu atau lam yakun yang merupakan syarat dari adanya lam juhud ini? Maka dalam hal ini terkadang tidak ditampakkan di dalam susunan kalimat. Sehingga ketika fiil dengan nafinya ini, yaitu makana ini tidak ditampakkan, seringkali terjadi perbedaan pemahaman. Karena keberadaan daripada lam yang ada ini, statusnya bisa jadi kita anggap sebagai lam taklil. Sehingga banyak pendapat ulama yang mengatakan bahwa keberadaan syarat daripada lam juhud, yaitu yang berupa lafadz makana la yakunu atau lam yakun tadi, wajib untuk ditampakkan dan tidak boleh dibuang. Manakala dibuang, hal tersebut hanya terjadi pada syair saja. Hal tersebut agar tidak terjadi kesalahan pemahaman manakala lafadz makana dan seterusnya itu dibuang terhadap status daripada lam yang ada dalam susunan tersebut. Berbeda halnya dengan lamukai, di mana pada lamukai di sini tidak ada persyaratan adanya makana. Maka disinilah yang menjadi perbedaan antara lam juhud dengan lamukai. Lamukai itu sendiri adalah lam yang bermakna kai, di mana kai ini termasuk dari amil yang dapat menasobkan kepada fi'il mudhari' dengan sendirinya tanpa ada bantuan daripada an masdariyah, di mana kai sendiri sebenarnya adalah termasuk dari huruf masdariyah. Kai maknanya adalah agar atau supaya, sehingga lamukai dikatakan dengan lam yang bermakna kai, maknanya itu sama dengan kai. Jadi ketika dikatakan zurtuka li aqra'a al-Qur'an, zurtuka berkunjung siapa saya ka kepadamu, li aqra'al Qur'an untuk membaca Al-Qur'an atau agar aku dapat membaca Al-Qur'an. Lam yang ada ini adalah lamukai.
Hal ini dapat kita ketahui dari tidak adanya makana sebagaimana yang terjadi pada lam juhud, di mana status daripada lam mukai itu sama dengan lam juhud, yaitu sebagai amil yang menasobkan kepada fi'il mudhari'. Namun sebenarnya yang menasobkan itu bukanlah lam mukai, melainkan an yang tersimpan, yaitu an masdariyah ini. Keberadaan an masdariyah pada lam mukai ini berbeda dengan yang ada pada lam juhud, di mana ketika pada lam mukai annya di sini boleh disimpan, boleh juga ditampakkan. Sementara untuk lam juhud ini wajib untuk disimpan atau tidak boleh ditampakkan. Untuk maknanya, lam juhud ini sebagaimana yang telah dijelaskan tadi adalah untuk mempertegas kenafian atau peniadaan yang ada. Muhammad itu benar-benar tidak berbohong. Sementara untuk lam mukai berfungsi untuk memberikan makna taklil, yaitu alasan terhadap apa yang terjadi sebelumnya. Jadi ketika dikatakan zurtuka li aqra'al Qur'an, aku berkunjung kepadamu, alasannya apa? Li aqra'al Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Sementara statusnya antara lam juhud dengan lam mukai itu sama-sama merupakan lam huruf jar. Demikianlah penjelasan tentang lam juhud serta perbedaannya dengan lam mukai. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.